sama. Tapi ya kadang kalau waktu belajar kurang sama belajarnya kurang maksimal, kadang itu ada yang sampai puasa putih, ada yang road wiritan juga ada. Kadang ketika terlalu mepet ya Wiritan men. yang pengarang buku ditawasuli sama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rehana Farisi. Kegiatan kali ini adalah berbincang-bincang seputar PAS karena sekolah kita minggu ini agendanya adalah PAS. Bagaimana keseruannya? Yuk kita mulai. Oke, kali ini kita ditemani dengan teman-teman kita ya. Ada Mas Ruliansyah dari kelas 7. Monggo. Oke, Mas. Mari. Dan ada Pak Izul Akbar dari kelas 8. Oke. Dan silakan. Dan ada Mas Salahuddin Bayu dari kelas 9. Ya. Oke. Selamat datang Mas. Oke, selamat datang pada teman-teman semua. Ya, bagaimana ya kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan kan agenda sekolah kita kali ini adalah PAS. Iya. Maka kegiatan hari ini adalah berbincang-bincang enak kan, putar kiat-kiat sukses PAS ala santri Nailul Falah ya. Boleh nih, langsung ditanya ya. Silakan. Ya. Oke, pertama dari Mas Luli dulu ya. Bagaimana persiapan PAS kali ini? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Luli? Oh ya, yang mesti belajar ya. Belajar. Tapi di pondok ini waktunya untuk belajar itu sedikit. Nah, kalau untuk belajar biar belajarnya kayak banyak gitu, harus ngatur waktu, menjadwalkan gitu. Soalnya sudah kepotong waktu untuk cuci-cuci, ngaji gitu. Jadi harus manajemen waktunya bagus ya. Ya harus bagus gitu. Bagus. Oke, dari Mas Faizul. Ya emang benar sih kata Mas Luli tadi. Emang di kegiatan pondok tuh kayak ya bisa dikatakan kayak padat lah gitu. Karena ya belum nyuci, belum ntar mandi ya, persiapan sholat gitu. Ngaji. Karena kan di sini sholatnya juga jalan kaki dulu kan, kayak dulu. Iya. Harus on time. Terus emang benar sih padat banget. Jadi kita kalau mau belajar itu harus nyari waktu gitu yang luang gitu. Kalau kita bisa ngatur waktu sih bisa belajar dengan puas lah. Jadi ada waktu senggang dikit, pacar lalu Mas. Iya. Oke, Mas. Kalau nggak males tapi iya. Ini males Mas. Iya, males sih. Iya. Oke, dari Mas Bayu kelas 9, selalu kelas 9. Ya. Kayaknya sama. Tapi ya kadang kalau waktu belajar kurang sama belajarnya kurang maksimal, kadang itu ada yang sampai puasa putih, ada yang road wiritan juga ada. Kadang ketika terlalu mepet ya Wiritan men. yang pengarang buku ditawasuli sama guru. Pengarang buku tawassul. Nah itu kalau mepet. Siapa tahu barokah. Kalau mepet Siapa tahu kan saya barokah. Wis doa ortu. itu kalau terlalu mepet gitu langsung tawasuli gitu. Kalau PT Ya. marah Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah. Tapi ini di sini kita alhamdulillah ya dikasih waktu belajar luang. Karena habis ngaji habis sholat Isya itu dikasih waktu. Jadi ngajinya tuh diliburkan gitu. Dikasih waktu. Jadi bisa belajar dengan tenang. Dengan puas. Iyalah, sobat. Ya bisa maksimal gitu lah. Bisa maksimal. Terus kalau pas senggang-senggang gitu Mas ya, enak apa enggak menurut sampean? Digawe belajar untuk Tergantung senggamnya sih. Kebanyakan tidur. kenapa kok tidur Mas? Ya kan capek kan? Capek. Iya. Ya kan waktunya di pondok itu padat jadi capek gitu. Oh Ya, iya. karena juga males sih, kayak capek doang.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Dengan banyak sekali kegiatan di pondok, apakah sudah optimis dengan ikhtiar Mas yang tawasul buku itu tadi, terus yang poso-poso, terus ada yang sembarang lari lah ya? Optimis nggak dengan ikhtiar kali ini? Ya harus optimis. Harus optimis. Mas. Harus dong, yakin. optimis. Harus yakin bisa berprestasi gitu Mas. Harus. Ya. Kalau nggak yakin ya cap cip cup. Cap cap cap. Iya. Cup, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga begitu Mas. Iya kan. Ini kan Sering pondok ya. ya. Sering-seringnya gitu. Jadi kita di pondok juga seperti itu. Kita nggak tahu jawabannya apa gitu. A B C. Kadang Kalau pakai- Muhammad ini, oh ini Chris coret ya. Oke. Selanjutnya Mas, dari beberapa mapel ujian yang diujikan, kira-kira mapel apa yang paling susah untuk dikerjakan? Oke, dari Mas Ruli dulu. Ya, menurut saya yang mapel paling susah itu PKN. PKN. Ya, PKN, matematika gitu. Matematika lah, kok kenapa kok PKN matematika gitu Mas? Kan enak gitu. Lah kalau PKN itu ya harus hafalan undang-undang dasar, Hafalan undang-undang dasar. hafalan memahami gitu ya. Pahami. Kalau matematika gimana? Nah, kalau matematika ini yang rumusnya, Rumusnya, terus hitungnya gitu. Hitungnya. Terus harus paham juga ini letaknya di mana gitu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya. Iya. Biasanya keluar-keluar gitu. Kayak dari Mas Faizul. Mungkin. Kalau saya sih yang paling susah itu ya bahasa Jawa sama IPA. Bahasa Jawa, Mas. Padahal orang Jawa gitu ya, nggak bisa Jawa. Orang Jawa nggak bisa Jawa. Karena apa ya? Karena Jawanya sini sama Jawanya di buku tuh kayak beda gitu. Beda. Kayak kromo halus gitu, kayak bahasanya lebih halus gitu. Terus kita pakai Jawa kasar. Iya, kita kan Iya. Jawa Timur, Jawa Kasar, terus dibiasakan mungkin biasanya. terus yang paling susah itu apa? Aksara Jawa. Aksara Jawa. Iya, karena kan harus pakai apalah pepet, paling, taling tarung, apa ya. Saya belum paham itu sama. Nggak bisa Iya, gimana ya Mas kalau aksara Jawa? Apakah nggak bisa kita ini A, H, O, no, coroko apa yang U, A, I, U, E, O apa gimana Mas? Bentuknya sih. Bentuknya Iya. Kenapa nggak hafal Mas? Nah itu karena apa ya? Males gitu ngapalinnya. Males ngapalinnya? Ya bukan males sih ya, kayak ya gak ada waktu terus. Nggak ada waktu. Ya terutama males sih bener. Males. Males. Dipelajari ya Pak lagi. Iya, coba. Terus apa lagi? Dari Mas Bayu mungkin aku kelas 9. Kalau saya lebih ke ya yang ada hitung-hitungannya kok. Karena biasanya kan itu ada rumusnya. Ya. Nah, yang sulit itu tuh ngapalin rumus karena apa? Berdekatan lah, hampir sama. Sekarang. Ya. Kadang itu sampai lupa Rumus. lupa cara, lupa. Dah banyak lah. Banyak yang lupa. Iya. Gimana? Misal ada fisika sama matematika gitu. Itu yang paling sulit gitu Mas. Ya. Belum lagi sama kayak memahami pelajaran yang dari pondok-pondok kan ditumpuk-tumpuk yang dipahami. Oh Iya. Jadi kita nggak bisa fokus ke satu, ke matematika tok, nggak bisa ke fisika tok, nggak bisa. Kan kita harus kita ada di lingkungan pondok gitu Mas. Ya. Belum lagi itu kan ada hafalan mufradat. Hafalan Iya. mufradat gitu. Iya, kan tiap hari harus store. Kan ada takzirannya lah istilahnya. Tiap kalau nggak store ada takzirannya gitu. Dihukum lah gampangnya. Dihukum. Jadi ya kayak gimana? Susah. Oke. Selanjutnya kiat-kiat agar tidak kesulitan mengerjakan mapel-mapel yang sulit itu tadi gimana Mas? Mungkin dari Mas Bayu terlebih dahulu. Yang pastinya saat guru menerangkan ya kita dengarkan, cermati dan pahami. Ya. Kalau ada yang kurang paham bertanya. Mungkin kalau ke teman bisa, tapi kalau ke teman itu kadang penjelasannya beda dengan yang guru jelaskan. Ya. Yang aslinya lurus kadang bisa belok kanan, belok kiri.
kadang-kadang ngomongi A ke W ke Z ke C gitu kan. Ya. Biasanya guru merintah, ayo kamu makan, terus dari teman-teman, ayo kamu tidur aja gitu. Biasanya nonton aja. Ya. Dan kalau teman-teman gitu itu biasanya yes, gitulah. Kalau kira pondok gitu. Wah, enak pondok itu ditimbali sinten, ditimbali guru. Iya ya. Terus ke kantornya itu. Ngapain? Pak, kalau ditimbali apa Pak? Loh, enggak ya nimbali gitu. Ngeprank gitu ya. Itu biasanya isi-isi dewe. Ya pasti. Emang teman-teman. Enggak yang nyalain sih. Biasa gitu itu. Lama-lama biasaan. Iya. Baru mah nggak percaya gitu. Emang enakan tanya ke guru langsung ya Mas. Jadi paham. Terus sama ke guru itu jadi lebih dekat gitu. Antara siswa sama murid, siswa Iya. sama guru, siswa sama murid. Siswa sama guru itu lebih hubungannya lebih ada gitu. Oke, dari Mas Faizul mungkin ada kiat-kiat agar tidak Iya. kesulitan. Gimana ya? Iya, kita harus memaksakan diri kita lah. Maksud gitu. Iya. Memaksakan diri kita untuk belajar. Belajar dan bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Iya. Dipaksakan misal aduh awan-awan rek males gitu. Langsung wes. Pecah gitu. Tapi ngurus ngantuk wis. kalau siang sih enggak. Enggak. Kalau karena Enggak kan sampai gitu. waktunya tidur harus wajib tidur kan. Wajib Kalau tidur. siang itu. Iya, habis tidur itu wajib tidur. Kok tidur itu kenapa kok harus tidur gitu? Ya karena apa ya? Aktivitas kita kan juga di pondok itu lumayan padat gitu. Karena kalau dihitung-hitung tidur malamnya kita juga nggak berkurang sih, cukup tapi kurang panjang deh kita, kurang bagi kita gitu. Kurang bagi kita, iya kurang puas. Karena Kenapa? ada tahajud aja. Iya tahajud itu. Tidurnya kita kalau nggak salah jam berapa ya? Jam 10. Jam 10. 10 Sampai jam tidur. 2. Sampai bangunin jam 2. Nah itu kegiatan kita tahajud. Kegiatan kita tahajud, jadi tidur cuman Iya. 5 jam gitu. Tapi dengan adanya tahajud itu, pikiran-pikiran kita untuk puas itu jadi lebih jernih. Ya Biasanya walaupun masih tertidur. Biasanya masih ngantuk-ngantuk. Kalau sujud sama Nggak balik. balik. Iya. Bisa dari Mas Muliansa. Ya sama sih kayak Mas Bayu. Nanti jika guru nerangkan harus didengarkan, harus dihargai gitulah. Kalau ada orang yang ngomong di depan kita harus dihargai. Adab lah, Ada ke guru penting Mas ya. harus penting itu, wajib. Namanya sebagai santri itu ya harus mengutamakan adab gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Target untuk PAS kali ini dapat nilai yang bagaimana? Apakah dapat nilai wis rata semua 80 apa harus 100 apa bagaimana ya? Kalau saya sih apa ya? Ya diharuskan lah dapat nilai yang paling tinggi itu. Paling tinggi. Harus ya Usahakan. kayaknya diusahakan semaksimal mungkin lah gitu. Semaksimal mungkin. Iya. Kalau bebasnya nih? Ya pokoknya ya jadi lebih bagus lah. Nggak turun terus dulu ranking 5 sekarang ranking 10. Nah, Ya Harus jadi naik. harus lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. pastinya. Pokoknya harus naik. Terus naik. Selain Kenapa kok nilai tersebut di Mas, diutamakan harus dapat 100, harus tinggi, harus lebih tinggi gitu. Ya, Apa biar- ada motivasinya dari apa? Biar gimana ya? Orang tua kita biar bangga lah gitu. Oh, banggakan orang tua Mas. Iyalah biar bangga gitu punya anak. Dan kita juga harus membuktikan gitu bahwa apa kita itu jadi apa? Anak pondok bisa gitu. Iya. Gitu. Lebih bisa dari sekolah-sekolah lainnya. Juga biar orang tua nggak kecewa kalau kita dipondokkan kok malah nilainya tambah jelek. Jadi ya kita harus belajar supaya Orang lebih tua baik kita- lagi. Harus dipaksakan. Iya. Ya. Orang tua harus bangga gitu. Iya. Oke. Terakhir. Pesan untuk teman-teman yang lain dari kelas 7 dulu mungkin. Dari Mas Ruliansa. ya pesan saya untuk agenda PAS. PAS ini udah rajin belajar saya gitu.
Rajin belajar, jangan males-males. jangan males-males. Ya. Mungkin itu saja dari Mas Ruli ya. Dari Mas Faizul dulu mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang, ya sama sih, berjuang semua. Iya, Ya, bener. Kalau saya sih ya tetap semangat lah gitu. jauh beda ternyata. Iya. Mungkin dari kelas 9 lebih beda, lebih bagus gitu. Mungkin Ya dari masa Mas kita Faizul. kalah sama siswi perempuan, kan seharusnya kita yang memimpin sebagai ya, Calon imam. Oh, Kok kita malah yang di bawah putri gitu. Harusnya kan kita kayak misal rata-rata putri 10, 5, 10. Kita kok tambah 10, 20. Harusnya kan 1 sampai 5 kalau bisa. Ya ranking paralel gitu aja. Ya kalau biasanya paralel. Ya. Tapi ya salah. Harus bagaimana lagi, kita harus giat belajar, kita harus fokus, kita harus ya punya kemauan untuk lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke. Ya, terima kasih sudah menemani saya kali ini untuk acara hari ini. Iya. Oke, semoga sukses PS-nya, semoga sehat selalu. Amin. Oke, kesimpulan obrolan kita kali ini adalah yang pertama, santri kalau waktu PAS ini ya harus belajar, harus rajin, harus tekun, harus kita bisa mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya ikhtiar gitu lah namanya adalah ikhtiar. Dan yang kedua adalah pasrah. Hasil lahir kita nilainya 30, nilainya 50, udah pasrah aja. Itu adalah hasil dari kemauan kita untuk belajar. Dan juga kita ibadah-ibadah kita pasrah sama yang kuasa aja. Pasrahnya yaitu kita manut ke guru, manut ke pondok. Kalau sholat ya sholat, waktunya tahajud ya tahajud, waktunya ngaji ya ngaji, gitu kan? Ya sama kasihan kan orang tua kalau kita di pondok malas-malasan. Kasihan orang tua yang udah kerja keras-kerasan, banting tulang, kepala dari kaki, kaki dari kepala. Ya. Terus, oke, ya itulah kesimpulannya. Jadi kita harus ikhtiar dan juga pasrah kepada yang kuasa. Oke, cukup sekian kegiatan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan kegiatan-kegiatan seru dari kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih untuk Mas Budiansa, Mas Saiful dan Mas Bayu. Oke. Iya.